Siang, Bu Rani, gimana kabarnya? Bu, apa kabar? Saya baik, puji Tuhan sehat. Kemarin habis batuk tapi ini sudah sehat. Ibu gimana nih kabarnya? Saya luar biasa, puji Tuhan baik juga. Tetap semangat Bu, harus semangat. Ya, siap Bu. Oke, kemarin katanya rencananya Bu Rani mau mengadakan coaching ya Bu ya? Iya betul Bu, seperti yang sudah saya WA itu. Dengan siapa Bu? Kalau hari ini nanti siang ya Bu, itu saya dengan Bu Beni, karena kebetulan jadwalnya sama-sama padat dan kok hari ini bisa di siang nanti. Ya udah, daripada berlama-lama terus kami putuskan untuk siang nanti Bu. Oke. Sebelum melaksanakan coaching, saya izin ya Bu ya, izin untuk menjadi observer. Kemudian nanti saya ikut memantau dalam praktek coaching yang Ibu Rani lakukan bersama Ibu Beni. Saya nanti ada di situ, ikut menjadi pendengar juga. Kemudian saya juga sebelumnya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan Bu Rani lakukan bersama Bu Beni tadi ya Bu? Iya, Ya, Bu Beni. dengan Bu Beni. Yang pertama, persiapan apa saja terkait coaching yang akan dilakukan Bu Rani dengan Bu Beni? Iya, oke. Saya tentu saja sudah janjian dengan Bu Beni karena jadwalnya sama-sama penuh dan janjian itu ketemulah di hari ini Bu. Lalu saya kemarin sudah mencoba mencatat pertanyaan-pertanyaan buat yang nantinya mau saya sampaikan kepada Bu Beni. Oke, berarti ada dua hal ya Bu ya yang sudah dipersiapkan. Satu, pertanyaan berbobot, yang kedua sudah janjian. Nah, kemudian untuk kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan, Bu Rani kembangkan dalam praktek coaching ini Bu? Ya, untuk kompetensinya tentu saja saya perlu hadir sepenuhnya Bu, karena pasti Bu Beni akan menceritakan hal yang sifatnya mendalam. Jadi di situ saya perlu fokus, perlu hadir sepenuhnya. Kemudian selain itu ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti harapannya bisa membantu Bu Beni untuk dan juga bisa menolong saya juga untuk menemukan Bu Beni bisa menemukan solusi dari permasalahan. Selain itu mendengarkan secara aktif seperti itu Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan dicapai ya Bu ya, yang akan Bu Rani kembangkan, yaitu meliputi satu tadi hadir secara utuh dengan kesadaran penuh, mindfulness gitu. Kemudian yang kedua Ibu juga akan menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga tentunya dengan mencari solusi. Jadi Ibu menggali dengan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi itu Bu, Bu Rani lebih fokus kemana Bu? Atau lebih memfokuskan untuk mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Kalau yang ini nanti Bu, saya mau memfokuskan untuk pertanyaan berbobot ya, karena saya rasa itu kok penting gitu untuk kegiatan coaching nantinya, seperti itu ya Bu. Oke, berarti lebih fokus ke pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke. Kalau indikator ketercapaian coaching mau seperti apa Bu Rani? Ya, nanti saya merasa kalau coaching bisa berhasil itu kalau ya tadi Bu, saya melakukan tahapan-tahapan coaching dengan benar, kemudian Bu Beni bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Jadi dua itu sih Bu menurut saya yang menjadi indikator kali ini. Oke, baik Bu. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya juga akan membersamai Bu Rani dan Bu Beni. Izin ya Bu, mohon izin. Oke, tetap semangat, nanti silahkan melakukan praktek coaching bersama Bu Beni. Selamat siang Bu. Ya, mari. Selamat siang Bu Rani. Halo, selamat siang Bu Ben. Wah, terima kasih Bu sudah diundang ke sini. Sama-sama loh. Kan ini sibuk ya kan. Jadi susah ketemunya nih. Saya menyesuaikan jadwalnya Bu Rani. Sama-sama ya Bu. Jadi baru udah lama rencana baru bisa hari ini ya Bu ya. Puji Tuhan lah.
akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Iya. Iya, tapi ini apa nih yang mau disampaikan sama Bu Beni nih? Bu, saya tuh ada unek-unek permasalahan gitu Bu dalam pembelajaran saya yang saya hadapi. Ya. Ini jadi saya tuh merasa anak-anak ini kok kurang telaten, kurang cermat dalam mengerjakan soal-soal HOTS ya Bu, soal-soal kompetensi literasi, numerasi begitu. Juga dilihat dalam AKM kelas kemarin itu juga hasilnya kurang maksimum menurut saya. Jadi itu unek-unek saya Bu yang saya miliki. Oke, jadi ini ya yang kemarin kita janjian mau ketemu, ternyata kita mau memperbincangkan tentang AKM di kelas yang masih rendah gitu ya Bu ya. Jadi apa nih yang Bu Beni harapkan dari pertemuan kita kali ini gitu? Saya tuh berharap dari pertemuan kita itu saya bisa menemukan solusi Bu. Kira-kira saya harus apa dan bagaimana begitu terhadap masalah ini AKM kelas, rendahnya hasil AKM kelas karena anak-anak itu kok saya lihat kurang daya juangnya begitu Bu. Moga-moga nanti ada solusi supaya pembelajaran saya itu lebih berdampak untuk anak-anak begitu. Amin ya Bu ya. Selama ini kan Bu Beni berproses nih dengan anak-anak kan, terus Bu Beni ya pasti mengamati ya bagaimana anak-anak di kelas tadi ya sampai kok nilai AKM-nya tadi rendah. Nah menurut Bu Beni apa sih yang menjadi penyebab anak-anak itu kok kurang telaten, anak-anak kurang cermat di dalam mengerjakan soal HOTS itu tadi Bu? Kira-kira apa penyebabnya? Ini Bu Rani, kalau yang saya amati itu anak-anak seperti belum terbiasa ya mengerjakan soal HOTS, mengerjakan soal dengan penguatan literasi dan numerasi. Padahal kan saat ini yang dicanangkan oleh pemerintah juga di Dinas Pendidikan semuanya kan akan didasarkan dua kompetensi dasar literasi dan numerasi. Betul. Tetapi ketika anak-anak dihadapkan atau kita berikan soal-soal HOTS ini, mereka seperti belum terbiasa begitu. Akibatnya daya juangnya juga kurang kalau saya amati, karena untuk soal yang MOTS begitu, yang medium begini, mereka masih sering saya arahkan begitu. Apalagi untuk soal-soal yang HOTS mereka masih belum terbiasa. Oke, jadi kalau dari apa yang disampaikan Bu Beni tadi tuh saya mencoba merumuskan bahwa masalah ini itu terjadi karena anak-anak belum terbiasa menghadapi soal HOTS yang berkaitan dengan literasi dan numerasi begitu ya Bu. Iya. Lalu apa tindakan yang sudah Ibu Beni lakukan? Kan ketika tahu penyebabnya pasti Bu Beni sudah memulai untuk memikirkan gitu ya, kira-kira apa yang dilakukan. Saya yakin kok Bu Beni pasti sudah ada caranya apa gitu kok. Kalau sampai sejauh ini baru di pembelajaran saya ya Bu ya. Itu saya di pembelajaran saya coba menggunakan problem based learning begitu Bu. Problem based learning ini kan anak-anak saya ajak untuk memecahkan masalah begitu. Saya beri kasus, kemudian anak-anak memecahkan masalah terhadap kasus itu. Nah ini untuk yang penguatan numerasinya melalui seperti itu salah satunya. Kemudian kalau yang literasi, sebelum masuk ke topik, saya biasanya meminta anak-anak untuk membaca. Saya beri referensi bacaan artikel atau mungkin video yang berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan, sehingga anak-anak itu mereka punya modal dulu untuk masuk dalam diskusi. Harapannya dari kegiatan itu literasi mereka bertambah begitu. Kemudian kalau untuk kegiatan evaluasi, saya mencoba untuk ini Bu, untuk soal-soal yang HOTS dengan penguatan literasi dan numerasi ini saya kuatkan begitu. Saya masukkan di dalam
soal penilaian harian, juga soal tengah semester dan soal ini yang SAS, PAS ini Bu. Oke, Itu jadi di kegiatan evaluasi dan juga di proses pembelajarannya Bu. Jadi oke, baik. Jadi di sini Bu Beni memulai dari diri sendiri dulu ya, saya menyimpulkannya. Jadi mulai dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan PBL, kemudian menstimulasi anak-anak gitu ya, untuk browsing terlebih dahulu, banyak membaca terlebih dahulu, dan juga bahkan sampai di kegiatan penilaian. Jadi Bu Beni sudah, saya kira sudah ini banget nih, sudah melakukan dengan baik gitu ya Bu Beni ya, di pembelajarannya Bu Beni. Nah, apakah dengan Bu Beni melakukan itu sudah ada perubahan dari diri anak-anak terkait dengan mereka lebih terbiasa atau bagaimana Bu? Kalau perubahan yang signifikan saya rasa belum ya Bu ya, karena anak-anak itu kadang ketika sudah diarahkan begitu mereka oh begitu, tetapi tidak setiap kali kan kita mereka pada saat mengerjakan kan mereka harus bisa bekerja secara mandiri. Jadi saya rasa perubahannya yang signifikan sekali itu belum kelihatan Bu. Oke. Begitu. Jadi sekalipun Bu Beni sudah mengupayakan, tapi ternyata belum signifikan ya perubahan yang terjadi dalam diri anak-anak. Nah, kira-kira ya Bu, menghadapi itu adakah yang perlu ditambahkan? Mungkin dalam program sekolah Ibu? Oh ya. Mungkin. Ini kalau menurut saya, semisal saya melihat yang pertama setiap hari Senin itu kan sebetulnya anak-anak sudah ada kegiatan gerakan literasi sekolah ya Bu Rania. Oke. Kalau semisal sekolah bisa selang-seling setiap minggunya, misalnya minggu pertama gerakan literasi sekolah, kemudian minggu berikutnya gerakan numerasi begitu. Nanti seperti yang sudah dilaksanakan saja guru jam pertama, tapi mereka sudah punya program kegiatan apa yang mau dibangun di kegiatan tersebut, misalnya literasi, anak-anak kita minta untuk membaca buku, kemudian membuat pertanyaan terkait dengan apa yang baru saja mereka eksplor. Lalu minggu berikutnya gantian yang gerakan numerasi gitu Bu. Misalnya kita berikan 1 sampai 2 pertanyaan, nggak usah banyak-banyak, terkait dengan penerapan konsep hitungan yang kita kontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari begitu, supaya anak-anak makin melihat bahwa numerasi ini memang dekat dengan kehidupan kita dan sangat diperlukan. Itu yang saya pikirkan kalau setiap yang GLS itu kita bisa gantian GLS, kemudian gerakan numerasi begitu. Saya rasa itu bisa semakin membawa anak-anak ngeh begitu dan terbiasa menghadapi soal-soal literasi dan numerasi. Oke. Jadi menggalakkan kembali gitu ya, semakin menggalakkan kegiatan kemudian dengan numerasi tadi ya. Ya, oke, baik. Kita melengkapi gitu ya dengan apa yang Bu Beni lakukan di pembelajaran. Ya. Nah, lalu kira-kira siapa saja yang mau Ibu libatkan untuk kegiatan itu, Bu? Oh ya, kalau yang terlibat di kegiatan ini itu yang pertama guru, Bapak Ibu guru, nanti guru penggerak literasi dan guru penggerak numerasi bertemu terlebih dahulu begitu Bu, untuk memikirkan program atau kegiatan yang mau dipakai untuk kegiatan literasi sekolah dan numerasi sekolah yang bergantian. Kemudian setelah itu melibatkan seluruh Bapak Ibu guru, karena kan mereka yang akan mengisi di jam ke-1 yang akan memandu kegiatan literasi dan numerasi di kelas begitu. Selain itu juga para siswa perlu dikondisikan. Kita sampaikan bahwa gerakan literasi sekolah dan gerakan numerasi sekolah ini tujuannya untuk peningkatan supaya anak-anak, supaya mereka itu terbiasa dengan kegiatan literasi, numerasi, juga soal HOTS begitu. Kemudian saya rasa kita juga perlu melibatkan orang tua. Nanti pada saat pertemuan orang tua melalui Bapak Kepala Sekolah,
program ini bisa disampaikan kepada orang tua supaya semakin bersinergi, bahwa sekolah punya kegiatan atau program yang tujuannya untuk anak-anak kita supaya kompetensi dasar literasi dan numerasi itu makin dikembangkan begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu mau melibatkan ya banyak pihak, baik dari Ibu sendiri, kemudian teman-teman, guru, kemudian ada ada juga melibatkan orang tua. Ya, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Ibu bisa tercapai ya. Lalu Terima kasih Bu. kapan Bu ini mulai mau dieksekusi? Oh iya, untuk eksekusi lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Oh iya, oke. Iya, minggu ini rencananya untuk mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan guru penggerak literasi dan numerasi supaya kita bisa satu visi untuk kegiatan yang mau dilaksanakan. Minggu ini itu baru dengan guru penggerak literasi numerasi, lalu selanjutnya baru dengan yang seluruh Bapak Ibu guru Bu, begitu. Oke, baik. Jadi di minggu ini ya Bu sudah mulai mau dilakukan ya, paling tidak dari yang intern dulu ya, dari sekolah dulu, baru nanti berikut-berikutnya ya Bu ya. Iya. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, makasih Bu. Dan tadi Ibu ternyata sudah punya banyak ini loh, pemikiran-pemikiran yang wah luar biasa. Semoga nanti bisa membuat anak-anak semakin semangat lagi, kompetensinya semakin naik ya Bu ya, di HOT seperti yang harapan Ibu tadi di awal. Nah, kapan Bu kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol gini, mengingat Ibu kan juga sibuk. Tapi tetap harus diluangkan ini Bu. Iya, sebelumnya saya terima kasih dulu Bu Rani dari diskusi walaupun singkat ini, tapi akhirnya bisa ketemu solusi untuk saya. Puji Tuhan. Iya, terkait dengan yang saya pikirkan selama ini, yaitu anak-anak kok kurang telaten begitu. Dari perbincangan ini meskipun singkat, tapi Bu Rani mendukung apa yang akan saya lakukan begitu. Kemudian untuk yang paling dekat dilakukan nanti minggu ini begitu ya Bu. Oke. Nanti kalau sesudah minggu ini saya bisa lewat WA ya Bu. Saya sampaikan begitu, kita bisa ngobrol lagi terkait dengan ini. Siap Bu Beni. Jadi minggu ini saya tunggu WA dari Bu Beni. Semoga lancar, tetap semangat ya Bu Beni. Tuhan memberkati setiap upaya dan daya yang sudah Bu Beni lakukan. Ini kayaknya mau mengajar. Iya Bu, saya jam tuh segini. habis ini mau ngajar, ada kelas. Oke. Ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Selamat mengajar. Terima Pokoknya tetap kasih. semangat ya Bu. Kita harus semangat. Iya, makasih Bu Rani. Sama-sama, Saya lanjut Ibu. ya Bu. Iya, monggo. Baik, selamat siang Bu Rani. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Ibu bagaimana? Saya juga luar biasa baik. Ya, syukur. Puji Tuhan. Gimana Bu? Kemarin sepertinya sudah melaksanakan proses coaching ya bersama Bu Beni ya? Iya Bu, betul sekali. Gimana perasaannya Bu? Ya saya lega. Itu akhirnya setelah mengatur waktu yang nggak ketemu-ketemu, akhirnya kemarin bisa bertemu dan bisa menyelesaikan dengan baik. Rasanya sudah plong gitu Bu. Oke. Terkait dengan hal itu, bagaimana Bu Rani menilai performa Bu Rani sendiri ketika melaksanakan kompetensi yang ada di proses coaching Bu? Oke, baik. Kalau di sini saya merasa sudah mencoba untuk melakukan tahapan coaching Tirta ya Bu. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menyusun rencana gitu ya, bersama dengan Bu Beni tadi kemarin sudah mengutarakan rencananya. Kemudian saya dengan Bu Beni sama-sama ada tanggung jawab ya akan melaksanakan itu, dan kami akan bertemu lagi di waktu yang berikutnya Ibu. Oke, puji Tuhan ya Bu ya. Lalu tadi saya sudah mencoba selalu untuk fokus mendengarkan
apa yang disampaikan oleh Bu Beni dan terkadang membuat catatan-catatan kecil supaya saya tidak hilang fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Beni. Lalu saya mencoba mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari apa yang disampaikan oleh Bu Beni. Luar biasa Bu, berarti coachingnya kemarin sukses ya. Amin, Oke. semoga bisa diselesaikan dengan Oke. baik. Di sini saya juga mencatat beberapa hal terkait yang kemarin Bu Beni dan Bu Rani lakukan Iya. untuk praktik coachingnya. Yang pertama adalah memang sudah sesuai dengan alur Tirta, ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan sampai pada terakhir tanggung jawab ya Bu Iya, ya. betul. Kemudian saya juga mencatat lagi adanya kemitraan. Jadi memang sudah merasa apa ya, seperti curhat begitu ya Bu. Jadi tidak ada suatu benteng yang membatasi gitu. Jadi ceritanya juga mengalir begitu saja. Jadi kolaborasi antara Bu Beni juga dengan Bu Rani sudah terjalin dengan baik. Kemudian Bu Rani juga sudah kreatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengidentifikasi permasalahan hingga sampai Bu Beni menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Beni secara mandiri begitu. Terima kasih Bu. Iya. Luar biasa dapat tapi. penguatan Iya. gitu, merasa seperti itu. Oke, kemarin juga saya melihat mengobservasi Bu Rani itu juga sudah mampu melakukan 3 kompetensi yang memang perlu dikembangkan di dalam proses coaching. Jadi ada mindfulness ya, hadir penuh ya Bu. hadir secara penuh di situ. Bu Rani juga tidak canggung dalam melaksanakan proses coaching, jadi langsung fokus pada apa yang ingin disampaikan Bu Beni. Kemudian selain itu juga Ibu menjadi pendengar yang aktif begitu bagi Bu Beni. Dan terakhir satu hal lagi, memberikan pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau menurut Bu Rani sendiri ini, kompetensi apa yang akan Bu Rani kembangkan lagi di kemudian hari Bu? Ya, untuk dalam hal coaching ini saya merasa masih perlu mengembangkan ini Bu, pertanyaan yang berbobot. Artinya supaya dengan kemampuan saya memberikan pertanyaan berbobot, saya semakin bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh teman saya seperti itu. Dan saya terima kasih sekali loh Bu, udah diberi penguatan dari kegiatan ini. Sama-sama Bu. Kemarin saya juga boleh bergabung itu, boleh hadir, boleh melihat secara langsung bagaimana interaksi antara Bu Rani dengan Bu Beni. Saya juga terima kasih sekali sudah diberi kesempatan begitu. Sama-sama Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup di sini Bu, karena saya juga akan melanjutkan ketugasan berikutnya. Jadi terima kasih untuk kesempatan baiknya. Sama-sama Ibu. Sukses Saya juga. selalu Bu Rani. Sama-sama. Untuk di kemudian hari-hari Amin. selanjutnya tetap semangat. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, mari Bu Rani.